Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. At-tasghir. At-tasghir ayyudamma awwalul ismi wa yuftahu thanihi wa yuzada ba'da al-harfi tsani ya'un sakinatun tusamma ya at-tasghir. فنقول في تصغير قلم ودرهم وعصفور قليم ودريهم وعصيفير. Tasghir itu ialah didommahkannya huruf pertama dalam isim, difathahkan huruf keduanya, dan ditambahkan ya sukun sesudah huruf kedua. Yang dinamakan ya sukun tadi ya tasghir. Sehingga dalam tasghir qalamun, dirhamun, usfurun itu menjadi qulaimun, duraihimun, usayfirun. Nah, itu tasghir. Fungsinya tasghir apa? Untuk apa kita mentasghirkan isim? Kita mentasghirkan isim itu pertama untuk menyatakan jumlah sedikit. Jadi kata-kata indi duraihimatun, kalau arti harfiahnya nih, aku memiliki beberapa dirham kecil. Beberapa dirham kecil. Nah, bukan itu yang dikehendaki. Maksudnya kalau percayalah ikam aku sedikitannya lagi bisa duit. Nah, jadi seperti menekankan bahwa kadada lagi bisa duit sedikit lagi, beberapa dirham aja lagi bisa. Nah, itu untuk penekanan itu bisa dengan tasghir. Jadi indi duraihimat itu fungsi pertama. Atau dua, menyatakan bentuknya memang kecil. Ini kutayib ini bentuk tasghir daripada kitab, kitabun, buku, kitabun. Nah, sebagai ganti kitabun saghirun, kitab yang kecil nih, boleh aja kita gunakan tasghir. Jadi bentuknya memang kecil kan, kitab itu ukurannya kecil. Kalau kitab kutayibun, kutayibun. Nah, itu fungsi kedua lah. Atau ketiga, untuk kesan meremehkan. Kalau untuk menyambati orang meremehkan ngarannya. Kalau menisbahkan ke diri sendiri bisa dianggap merendahkan diri. Jadi katib, penulis, syair, penyair. Lalu kita model meremehkan orang lain, ini tuh apa ada penyair-penyairan amatir. Nah, syair untuk meremehkan tadi di tasghir. Innama huwa syuair, dia itu hanya penyair-penyair amatir aja. Atau innama huwa kuwaitib, dia hanya penulis-penulis amatir aja. Nah, itu meremehkan orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri merendahkan diri, ngarannya maksudnya ana illa kuwaitib, aku ini penulis kecil aja. Nah, jadi fungsinya itu meremehkan kalau untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri merendahkan diri. Ada ulama yang ngarannya Abdullah, tapi saking dapat makam tawadhu'nya itu sampai kada purun, kada sampai hati menyebut dirinya Abdullah, tapi abdunnya itu di tasghir jadi dah Ubaidullah, hamba kecilnya Allah. Terus yang keempat, untuk kesan dekat jarak lah, dekat masa, jarak masa. Coba lihat Qubaila, asalnya qobla, qubaila. Fuwaiqa, asalnya fauqa. Bu'aida, asalnya ba'da. Apa maksudnya dengan ditasghirkan tuh? Artinya dekat benar jaraknya. Jitu qubail maghrib, aku datang dekat sebelum maghrib, hampir maghrib. Aku datang sebelum hampir maghrib. Jadi sebelumnya hampir maghrib. Ya kayak ibaratnya tuh maghrib jam 6:30, datang jam 6:20.
atau jam 6.25, jadi jitu qubaila maghrib, aku datang tadi menjelang maghrib. Qubaila kada kurang dapat pun kita katakan jitu qoblal maghrib, aku datang sebelum maghrib. Sebelum maghrib bisa saja jam 5, lawas lagi maghrib, tapi ngaran sebelum maghrib juga qobla. Nah, kalau qubaila ini tidak ada makna lain selain menjelang maghrib. Kalau ketujuh buaida persis sesudah kada lawas banar. Ba'dal isya itu bisa bermakna jam 4 subuh, ba'dal isya juga. Tapi kalau bu'aidal isya'i atau bu'aida salatil isya'i itu segera sesudah sembahyang isya. Itu kesan jaraknya itu ditasirkan fuwaiqa kayak itu juga. Kalau fauqa kan tinggi nih, di atas. Fuwaiqa di atas tapi di atasnya rendah. Jadi taratit ta'iratu fuwaiqa ru'usina. Pesawat terbang sedikit di atas kepala, artinya rendah benar. Eta nik bisa. Kemudian kelima, tasghir bisa juga menunjukkan kasih sayang. Seorang abah manggil anaknya ya bunayya, wahai anak kecil kok, padahal yang anak ini tua dua sudah, cuma untuk menunjukkan kasih sayang. Nah, itu 5 fungsi tasghir. Nah, kemudian isim-isim yang bagaimana yang bisa ditasghirkan supaya kita dapat memenuhi fungsi-fungsi yang tadi kita hendak menggunakan fungsinya nih faedahnya. Isim-isim yang bagaimana yang bisa dibentuk jadi tasghir tadi. Nah, jadi isim yang akan ditasghirkan mesti memenuhi kriteria berikut. Pertama, isim lah, isim. Isim mu'rab, artinya bukan isim mabni. Kan lawannya mu'rab mabni. Mabni itu tetap pada satu keadaan. Kayak aina. Kada mau aini, aino. Aina kemana? Fi aina. Kada mau fi aini. Jadi tetap aina itu tetap pada satu keadaan. Nah, itu kada kawa ditasghirkan. Yang kawa adalah nang mu'rab yang menerima baris fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian 2, maknanya itu menerima tasghir. Biar isim mu'rab tapi maknanya itu kada boleh ditasghirkan kayak apa? Kayak kabir, kada kalau ditasghirkan masa kabir kecil, azim, yang besar yang kecil, ya bingung aja maknanya kan kabir ditasghirkan kada bakawa. Nah, itu cuma maknanya itu kada menerima tasghir katanya. Kemudian 3, polanya tidak seperti pola tasghir dan tidak pula mirip bunyinya dengan bunyi pola tasghir. Coba lihat. Nah, yang pertama tadi fi'il, kada kawa fi'il lah. Ini tadi isim kan yang kalau ditasghir bukan fi'il. Fi'il sigah ta'ajub tuh kata kawa, ma ahsanas sama'a ma uhai sinas sama'a kata kawa. Lain. Kemudian isim mabni tadi lah yang hanya menetapi satu keadaan. Isim mausul kata kawa, domir kalau pang hendak mentasghirkan meremehkan orang, unaita, anta jadi unaita, tidak boleh. Jadi yang mu'rabnya saja. Kemudian yang makna sudah menunjukkan besar tak boleh lagi tasghirkan ya ke azim tadi lah. Lapang azim jadi azayim, kabir jadi kubayir, kada boleh sebab maknanya ini bertentangan, kontradiksi di dalam makna sebenarnya besar ketika ditasghirkan jadi besar jadi kecil lah. Yang besar kecil atau yang kecil besar, membingungkan. Nah, kemudian yang polanya sudah berpola tasghir kada kawa lagi. Ini kumait. Kumait betul kan sama fu'ailun, wazannya sama kumaitun betul. Langsung kumaitun kayak pada tasghir lagi sama tuh polanya. Nah, yang kelima atau bunyinya memang sudah mirip tasghir padahal tidak tasghir tapi bunyinya tasghir sudah. Haimana haimino bahwa muhaiminun sudah uhai puai sudah kayak itu wazannya. Ini kita kalau tasghir lagi nih, mubaytir baytara yubaytiru bahwa mubaytir. Nah, yang seperti ini selain daripada ini bisa kita tasghirkan apapun dengan fungsi-fungsi yang tadi. Apa misalnya apapun bisa kita tasghirkan asal memenuhi syarat-syarat nang tadi. Kemudian pola-pola tasghir nih, pola-polanya. Jadi membentuk isim tasghir mesti tahu polanya, pola seperti apa yang tasghir ada. Jadi 3 nih. Untuk isim yang terdiri dari 3 huruf, wazannya fu'ailun. Pokoknya bila 3 hurufnya aslinya 3 nih, isim itu, ada kita tasghirkan jadi fu'ailun.
Ambil aja contoh apapun, kolamon, kolaimon, apalagi kolamun, kolaimon, apalagi pokoknya yang 3 huruf jadi fu'ailon. Kemudian isim yang terdiri dari 4 huruf wazannya fu'ailon. Dirhamon, dirhamon, duraihimon, dirhamon, duraihimon. Kemudian isim yang terdiri dari 5 huruf yang huruf sebelum akhirnya adalah huruf illah lah, maka wazannya adalah fu'ailon. Contohnya miftah, miftah menjadi mufaitihun, ushur menjadi usaifirun. Jadi huruf sebelum akhir itu huruf illah apakah? Alif kah, waw kah, ya kah? Tetap dirubah menjadi fu'ailun. Jadi tadi qalamun, pulpen ditafsirkan menjadi qulaimun. Nah, kiasakannya lagi apa barisnya neneh? Yang 3 huruf jadi fu'ailun begitu. Kiasakan. Kemudian dirham 4 huruf kan? Ditafsirkan menjadi duraihimun. Nah, duraihimun. Nah, kemudian yang 5 huruf aslinya huruf sebelum akhirnya itu huruf illah seperti burung, osfor. Coba lihat, wow, huruf sebelum akhirnya wow. Maka apa mentafsirkan? Maka say. Nah, ini huruf ketiga nih ya tasghirnya harus ya huruf yang ketiga. Huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, mesti ini sudah. Qulai, durai, usai. Nah, huruf ketiga nih ya tasghir, usai. Fa apa? Nah, sesudah ya tasghir masih kasrah, usai. Kecuali beberapa pengecualian kena. Maka wawnya tetap diubah menjadi ya. Maka jadilah dia usaifirun. Nah, yang kayak ini nih. Kiasakan aja apa Ja'far, Ju'aifir, Usaifir, apalagi miftahun, mufaitihun, apalagi qindil. Jadi kunai dilun. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian isim yang PL, isim yang hurufnya tuh 5 tadi. Kalau huruf sebelum akhirnya huruf illah, wazan yang tadi fu'ailun. Tapi bagaimana kalau hurufnya semuanya huruf yang sehat? Safarajal, farazdak, 5 nih. Safarajal, farazdak. Bagaimana mentasghirkannya? Kan huruf sebelum akhir bukan huruf illah nih, bukan huruf alif waw dan ya. Kita tasghirkan dengan maksud yang 5 fungsi tadi, cerah apa bagaimana? Maka dibuang dulu huruf yang akhir ini, nah. Buang, hanya kita ulah menjadi tasghir yang tadi wazan fu'ail. Lalu safarajal jadi sufairij, farazdak jadi furaizid. Kaidah lah. Kemudian jika isim yang 5 huruf itu semua hurufnya adalah huruf asli dan ada huruf tambahannya, maka huruf kalimat dan tambahannya juga dibuang dulu sebelum tasghir. Seperti nih, andalib. Asalnya kan ya-nya kan ada nih. Ya ada andalib. Ya-nya tambahan andalib. Sudah 5 nih. Maka sama seperti safarajal tadi. Ya-nya dibuang, ba-nya pun dibuang juga. Hanya ditasghir jadilah unaidil. Kemudian jika dengan huruf tambahannya sebuah isim menjadi lebih dari 4 huruf dan huruf yang keempatnya bukan huruf illah, maka mesti ada huruf yang dibuang dan tasghir dibentuk dengan pola fu'ail. Seperti beberapa contoh berikut. Coba lihat. Nah, mudahrij, sabatri, ghudanfir, mudahrij 5. Kayak apa nih? Tasghirkan, mimnya ini dibuang. Jawab ini huruf tambahan. Huruf aslinya ha. Sudah dahraja huruf aslinya keempat, nah mimnya ini tambahan. Maka dahrajnya ini yang ditasghir duhairij. Sabatri, mana tambahannya? Nih, ya.
Maka subaitir ya-nya dibuang. Mudanfir mana tambahannya? Tambahannya adalah nonnya ini. Maka jadilah dia wadaifir. Mufarrih, muqatil, muntalik. Jadi mufayrih. Mufayrih. Ini aslinya roknya kan dua. Mufayrih, muqaitil, dengan mutailik. Mutadahrij, muqsyair. Jadi duhairij, kusyair. Ada pola-polanya itu. Nah, yang dibuang huruf tambahannya mana yang didahulukan. Lah. Nah, kemudian ini yang penting. Nah, jika kita mentaswirkan isim yang ternyata huruf keduanya itu huruf illah, dan dia pasti sudah adalah huruf illahnya itu adalah perubahan dari huruf yang lain, maka wajib kita kembalikan lagi kepada asalnya. Jika asalnya waw, kita kembalikan jadi waw. Maka kita tasghirkan kata bab jadi buaibon, karena alifnya ini asalnya adalah waw. Kita tasghirkan kata ini tayyun lah, tayyunnya tayyun sebenarnya, taw. Jadi tuwayyun, ya kayaknya agak sulit, yang mudah dulu. Qimatun, qimatun, nilai qimah. Bagaimana kita mentasghirkannya? Ya-nya ini asalnya adalah waw, karena asalnya adalah qoma yaqumu, berdiri nih. Qimah. Maka ya-nya ini diubah jadi waw dulu. Jadi waw, jadilah dia kuwaimah nih ya, kuwaimah. Mizan bang, timbangan kecil. Bagaimana kita mentasghirkannya? Loh, ya-nya ini apa kadang asalnya? Mizan apa kadang? Mizan ini isim alat. Asalnya wazana yazinu waznan wa mawzinan fahuwa wazinun wa zaka mawzunun zin la tazin. Zin la tazin mawzinun mizanun. Mawzinun mizan isim alat. Nah, jadi ya-nya ini perubahan daripada waw. Maka ketika kita mentasghirkan, kembalikan ya jadi waw dulu, baru ditasghir muwaizin. Begitu pula bila asalnya adalah ya, seperti muqin. Muqinnya asalnya aiqana yuqinu iqanan wa muiqanan. Coba lihat, muiqanan bahwa muiqin, maka ya-nya diubah jadi waw, bahwa muqin. Jadi asalnya wawnya ini ya. Begitu kita tasghirkan, ya bukan muiqin tapi muyaiqin, kembali ke huruf yang asal sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana mentasghirkan isim yang huruf ketiganya huruf illah? Presiden, jika engkau mentasghirkan isim yang huruf ketiganya huruf illah, maka huruf illahnya tadi ikam idghamkan di dalam ya tasghir sesudah engkau rubah dia menjadi ya jika adalah alif atau waw. Maka engkau kata dalam tasghirnya asa jadi osayyun, osayyatun. Artinya karena dia mu'annas majzi, ketika dia tasghirkan dia keluar tak marbutahnya osayyatun. Nah, itu dalun dulayyatun, dalun dulayyatun. Nah, coba lihat tadi asa, tongkat, ala asa kita tasghirkan asa, maka karena alif ini asalnya waw nih. Lah, buktinya tadi kan ketika kita musannakan asawani waw kalau asalnya alifnya nih. Lalu kita tasghirkan kembali nah. Ainnya dhammah dulu, sad jadi patahkan, huruf ketiganya ya tasghir osai, alifnya kembali jadi waw, osayun. Nah, ini asalnya nah. Lalu osayunnya sulit terkena proses i'la, dirubah wawnya menjadi ya, osayun. Ya-nya dua nih, osayyun, didghamkan jadinya jadi osayyun tulisannya nih. Kemudian ketika karena asa ini adalah muannas majazi, maka dia kaidahnya ketika ditasghirkan wajib keluar tak marbuthahnya. Lalu osayyun, osayyatunnya akhirnya nah, tongkat kecil. Kayak tujuh dalun, dulayyun, dulayyun. Nah, ini karena dia muannas majazi juga, jadilah dulayyatun. Kayak itu mentasghirkannya nih.
mentasghirkannya karena huruf ketiganya huruf illah. Kalau ya berdahulu bang huruf ketiganya ya tetap bagiannya alif dan waw jadi ya sudah ya berdulu apalagi tetap. Nah, itu tadi mentasghirkan yang huruf ketiganya huruf illah. Bagaimana kalau kita mentasghirkan isim yang huruf keempatnya huruf illah? 4 huruf atau 5 huruf lah. Min syar 5 huruf. Urjuha tu wa 4 ma. Tak berputar jangan hitung 5. Qindil 5. Bagaimana? Ini alif huruf keempatnya, ini waw huruf keempatnya, ini ya huruf yang keempatnya. Maka jadilah munaisirun. Jadi ya tetap wazan fu'ail. Urayjihatun. Lah, tak merbutahnya kembalikan ya. Urayjihatun qunaidilun. Gitu. Jadi nang waw kah ya kah tetap jadi ya. Apa alif tetap jadi ya ketika ditasghirkan. Seperti ini nah. Nah, tadi ditasghirkan. Nah, seperti ini tadi. Seperti ini nah, minsyar munaysir urjuha urajihah qunaidia. Itu bila huruf keempatnya huruf illah. Kada peduli alif kah waw kah atau ya, maka dia menjadi ya. Sebab huruf sesudah ya tasghir ini mesti menjadi kasrah. Kecuali ada beberapa pengecualian. Mun akhir kata ya apa boleh buat jadi sukun kan jadi tanwin. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita nak mentasghirkan isim yang 2 huruf aja? Nah, nyalah isim tuh pasti 3 huruf. Sekurang-kurangnya isim 3 huruf. Kalau kita menemukan ada 2 huruf aja, itu pasti ada yang terbuang. Huruf illah biasanya yang terbuang tuh nih yadon, yadion, ada ya ujungnya. Damun ini ada waw ya, damaun, abun abaun, ahun ahawun, ada waw yang dibuang di akhir ini. Kalau yadun ini ya yadayun. Nah, ketika kita tasghirkan kita kembalikan itu huruf yang terbuang tadi. Yadun jadi yudayitun. Kembali tak marbutahnya tadi karena dia muannas. Ketika ditasghirkan nanti ya tak marbutahnya keluar. Dumayun. Ini mestinya dumayatun nih, dan muannas juga. Dumayatun. Nah, nih abun ubayyun. Tasdid lah ya lah. Nih tersalah ada tasdid mana? Ada kopasannya nah. Ubay, ukhay. Nah, itu kembalikan dulu hurufnya. Kemudian bila huruf di awal isim yang hendak ditasghirkan awalnya itu hamzah wasal dibuang terlebih dahulu. Kembalikan. Kemudian yang mahlubnya itu dibuang, dikembalikan. Maka mentasghirkan ibnun bunayun. Ismun sumayun, imru'un murai'un, imra'atun murai'atun, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mentasghirkan muannas yang jumlahnya 3 huruf ya, tapi tidak ada tak marbutah. Apa nih maksudnya muannas tidak marbutah? Ya muannas majazi lah. Tak marbutahnya tidak ada tapi dia muannas. Maka kita tasghirkan tak marbutahnya ini kita kembalikan. Dar duwairatun. Tak marbutahnya di bentuk asli tidak ada, tapi ditasghirkan ada taknya kayak tadi. Syamsun syumaisah, hindun hunaidah, ainun uyainah, sinnun sunainah, udunun ulainah. Tak marbutahnya kembali bertanda datangan karena ini semuanya adalah muannas majazi. Ketika ditasghirkan tak marbutah yang datang. Nah, kemudian bagaimana mentasghirkan alam? Alam kan ada alam murakkab, ada alam murakkab, nah ada alam murakkab tarkib idhofah, ada murakkab masji. Nah, kalau murakkab idhofah, murakkab idhofi dan murakkab masji yang kita tasghirkan adalah bagian pertamanya saja. Yang akhirnya kita biarkan. Jadi Abdullah, Ubaidullah, Ma'di yakrib, Mu'aidi yakrib. Ini tadi Ubaidullah. Kadang dua-duanya ditasghirkan kada. Aman murakkab bang masjid, murakkab masjid tadi ya Mu'aidi yakrib, Hadramaut, Hudairah maut, mana kita tasghirkan Hudairah maut.
Nah, kalau mau rakib tarakib jumlah itu kada kawa ditasgirkan. Jadi jadal hak kada kawa. Jadi biarkan nih kada boleh, tapi ditasgirkan habis selesai. Kalau murakab masjid dan murakab idhafi masih bisa kita tasgirkan dengan maksud yang 5 tadi, terserah mau apa, nak meremehkan kah, hendak menganggap kecil, hendak menganggap sedikit atau macam-macam tadi yang 5 tadi. Demikian. Kemudian terakhir ada yang ngarannya tasghir tarhim. Ini mudah banget, jadinya sangat memudahkan karena ada kaidah tasghir tarhim tadi. Nah, jadi di antara maksud tasghir, pola tasghir adalah yang dinamakan tasghir tarhim, yaitu kita buangi sebadataan huruf-huruf tambahannya, kemudian kita tasghirkan sesuai huruf aslinya saja. Nyaman kalau. Jadi kalau huruf aslinya 3, ulah jadi 3 aja tasghirnya. Bila huruf aslinya 4, ulah jadi 4 aja. Nyaman benar tasghir tarhim ini, mudah benar. Buangi huruf tambahannya dulu. Kayak apa mengetahui huruf tambahan? Kita kembalikan ke wazan fa'ilnya, ke wazan fi'ilnya tuh dapat toh. Ke miftah. Nah, aja miftah itu huruf aslinya. Ya Bang mah di dulu miftah dikembalikan ke wazannya miftah, mif'al. Miftah, mif'al. Nah, berarti yang bukan kena bagian fa'ain dan lam itu huruf tambahan. Mudah. Nah, tasghir tarhim yang huruf tambahan itu buang seberataan, tinggal huruf aslinya, nang itu ditasghirkan, kan mudah nih, mudah benar. Jadi nih mu'taf, mem huruf tambahannya otaif aja jadinya. Nih muntalik huruf tambahannya mem non, karena wazan intalaka, ta'laka ini wazannya tuh like aja, jadinya nyaman benar nih. Hamid jadi humaid saja, bukan kalau asalnya huwaimid nih berubah menjadi berubah jadi waw, huwaimid. Tasghir tarhim Humaid, Mahmud Humaid juga, sama Ahmad Humaid juga, jadi malah sama. Hamid Humaid juga, Mahmud Humaid juga, Ahmad Humaid juga, sebab huruf aslinya sama. Nah, itu tasghir tarhim. Nah, kalau huruf asalnya 4 bang, jadi fa'il, kirtas. Coba contoh kirtas. Kirtas nih malah. Nah, kalau nang tasghir nang asal yang sebenarnya kan jadi quraitis, beya quraitis, kita lah alifnya jadi ya quraitis. Tapi men kita hendak tasghir tarhim, alifnya dibuang, quraitis, kada ada beya sama sekali. Nah, quraitis. Nih usaifir tadi, usaifir itu tasghir yang biasa. Men hendak tasghir tarhim, buang ya-nya usaifir. Kunaidil, asalnya Kunaidil. Nah, begitu ini tasghir tarhim ngarannya. Mudah ini, kembalikan ke bentuk ke huruf-huruf asalnya dulu. Nah, demikian tentang tasghir lah, mudah-mudahan ada faidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.